Selamat pagi, Sobat D5 yang terkasih. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 16. Demikian bunyinya, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Demikianlah isi firman Tuhan. Sobat D5 yang terkasih, ada pendapat yang mengatakan demikian. Orang bijaksana membicarakan gagasan, orang biasa membicarakan kejadian, orang bodoh membicarakan orang lain. Jadi tingkat kebijaksanaan seseorang terukur dari apa yang dibicarakannya. Membicarakan orang alias menggosip tergolong tingkat pembicaraan yang paling rendah. Mengapa? Sebab dari satu gosip saja percakapan bisa berkembang kemana-mana, termasuk bisa menjadi fitnah. Fitnah adalah berdusta tentang seseorang sehingga orang itu dianggap rendah oleh orang lain. Bersaksi dusta juga mencakup fitnah karena ketidakbenaran sedang disebarluaskan. Bersaksi dusta atau fitnah menduduki peringkat dosa yang tinggi menurut Allah sehingga ia melarangnya dan menetapkannya di dalam 10 perintah Allah. Bersaksi dusta adalah membuat pernyataan yang palsu yang merusak reputasi seseorang. Alkitab mengajarkan dan melarang dengan tegas tentang hal bersaksi dusta ataupun fitnah di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan Sobat D5 yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan dengan sangat tegas, jangan menyebutkan saksi dusta terhadap sesamamu. Hukum ke-9 ini melindungi nama dan reputasi orang lain. Tidak seorang pun boleh membuat pernyataan palsu tentang sifat atau tindakan orang lain. Kita harus berbicara secara benar dan jujur tentang semua orang. Tuhan sangat membenci saksi palsu, sehingga memberikan firman Tuhan ini dan menetapkannya dalam titah ke-9 di dalam ke-10 titah Tuhan. Sobat D5 yang terkasih, di zaman yang sudah maju ini ternyata masih ada banyak kebiasaan buruk orang-orang zaman now yang hobinya menyebarkan kesaksian palsu, fitnah, berita hoaks di dunia nyata dan di dunia maya. Usia juga ternyata tidak menjadi jaminan untuk tidak memiliki kebiasaan menyebarkan saksi dusta atau hoaks di dunia nyata atau di dunia maya. Karena ternyata dari usia muda sampai usia tua, kebiasaan buruk ini masih saja ada. Bahkan tidak tertutup kemungkinan yang sudah berpendidikan pun masih saja mau menyebarkan saksi dusta, kebohongan atau fitnah. Penyebaran berita hoaks ini tidak hanya dengan mulut, tetapi dengan menggunakan jari, dan ini berdampak mencelakakan orang lain dan mengancam hidup sesama. Benar, fitnah lebih kejam dari pembunuhan karena akibat dusta atau fitnah bisa saja melukai, bahkan menghancurkan. Persahabatan bisa rusak, pernikahan bisa menjadi retak, karir orang lain juga bisa terjegal, karakter, nama baik seseorang bisa tercemar, masa depan juga bisa hancur, bahkan ada yang sampai mati bunuh diri akibat difitnah orang. Fitnah itu jahat dan Tuhan membenci fitnah. Karena itu hendaklah kita sebagai pengikut Tuhan yang setia mengekang lidah, mengekang jari dari mengatakan dan menyebarkan yang jahat atau yang buruk. Sobat D5 yang terkasih, berkatalah benar seorang terhadap yang lain dan laksanakanlah hukum dengan benar. Ibarat sampah, menyebarkan ketidakbenaran, bersaksi dusta, fitnah pun harus dibuang dari antara kita. Sekali lagi, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.